Di dunia ini, takdir seringkali datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Dari pelosok desa miskin, seorang pemuda sederhana bernama Budiono, yang lebih dikenal dengan panggilan Arjuno, melangkah menantang nasib menuju kota besar dengan harapan bisa mengubah hidup dan membahagiakan keluarganya. Ia percaya bahwa meski hidupnya keras dan jalannya penuh luka, Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang berjuang tanpa lelah. Namun siapa sangka, langkah kaki seorang kuli bangunan miskin itu akan menuntunnya ke dalam pusaran takdir besar yang melibatkan kekuasaan, darah, dan cinta. Di tengah hiruk-pikuk kota Tangerang, di antara beton dan debu proyek perumahan mewah, Arjuno akan berhadapan dengan dunia gelap penuh kejahatan, dunia yang dikuasai oleh Bagas Rawarontek, seorang preman sakti pemilik ajian hitam yang membuatnya kebal dari kematian. Dalam pusaran takdir itu, muncul sosok Naila Adelia Putri, seorang CEO muda berusia 23 tahun, cantik, cerdas, dan pewaris tunggal kerajaan bisnis besar. Ia hidup di dunia penuh kemewahan, namun jiwanya terkurung dalam kesepian dan ancaman yang tak ia pahami. Ketika dua dunia yang begitu jauh bersinggungan, antara si miskin yang berjuang dengan tenaga, dan si kaya yang bertarung demi kehormatan, sebuah kisah luar biasa pun dimulai. Pertemuan mereka bukan kebetulan. Malam ketika Arjuno nekat melawan 10 preman bersenjata demi menyelamatkan Naila, menjadi awal dari segalanya. Darah dan keberanian berpadu dengan takdir dan cinta. Sejak saat itu, hidup Arjuno tak lagi sama, karena di balik tubuh kekarnya, mengalir warisan kuno yang akan menentang kegelapan dunia hitam. Inilah kisah tentang keberanian seorang lelaki miskin yang menolak tunduk pada nasib, tentang cinta yang lahir di antara dua dunia yang berbeda, dan tentang pertarungan dua ajian sakti yang bisa mengguncang jagat raya. Sebuah kisah yang akan membuatmu percaya, bahwa kadang, pahlawan sejati lahir bukan dari istana, tapi dari peluh dan debu perjuangan. Selamat datang dalam kisah penuh emosi, darah, dan cinta abadi. Arjuno, Darah Pemburu Langit. Sebuah legenda baru akan dimulai. Langit pagi di ujung desa Wonosari tampak kelabu, seolah enggan melepaskan pemuda itu pergi. Budiono, yang lebih dikenal dengan nama panggilan Arjuno, berdiri di depan rumah reyot beratap seng. Tas ransel lusuh di punggungnya, selembar doa di hatinya, dan tatapan penuh harap dari ibunya yang menahan tangis di ambang pintu. "Pergilah, nak, ubah nasibmu, ubah hidup kita," ucap ibunya lirih. Kata-kata itu menusuk dada Arjuno seperti sembilu, tapi juga menjadi bahan bakar semangatnya untuk menantang kerasnya dunia. Perjalanan menuju Tangerang bukanlah kisah indah seperti yang sering ia dengar. Truk yang ia tumpangi dipenuhi barang dan debu, tubuhnya berguncang di setiap tikungan jalan. Ia menatap keluar, melihat hamparan sawah yang perlahan menghilang digantikan beton dan gedung-gedung tinggi. Di dadanya, ada getar halus antara harapan dan ketakutan. Ia tak tahu apa yang menunggunya di sana, hanya satu keyakinan yang ia genggam, bahwa kerja keras pasti akan membuahkan hasil. Sesampainya di Tangerang, kenyataan menghantamnya keras seperti palu baja. Kota itu bukan sekadar ramai, ia kejam, dingin, dan penuh wajah tanpa belas kasih. Ia menginap di bedeng pekerja, ruangan sempit beralaskan karung semen. Tapi bagi Arjuno, tempat itu bukan neraka, melainkan titik awal perjuangannya. Di bawah cahaya lampu redup, ia menatap foto ibunya di dompet lusuh, berjanji dalam hati, "Aku akan pulang dengan kebanggaan, bukan kekalahan." Hari-harinya di proyek perumahan mewah BSD dimulai pukul 5 pagi. Peluh mengalir di tubuh kekarnya, tangan kapalan akibat besi dan semen. Setiap tetes keringat adalah doa tanpa suara. Teman-temannya memanggilnya, si otot baja, karena kekuatannya di luar batas manusia biasa. Namun di balik ketangguhan itu, tersimpan jiwa lembut yang tak pernah lelah menolong orang lain. Dalam kesunyian malam, ia sering menatap langit, seakan berbicara dengan ayahnya yang hilang sejak kecil. Sampai pada suatu pagi, suara deru mobil mewah menghentikan langkah semua pekerja. Dari balik pintu mobil hitam itu, muncul sosok wanita anggun berbalut jas putih dan kacamata hitam. Langkahnya mantap, wajahnya memesona. Dialah Naila Adelia Putri, CEO muda proyek tersebut, wanita yang konon kekayaannya bisa membeli setengah kota. Semua pekerja menunduk hormat, tapi hanya Arjuno yang tak bisa memalingkan pandang. Ia merasa aneh, seolah pernah melihat mata itu di dalam mimpi. Saat pandangan mereka bersitatap untuk pertama kalinya, waktu seakan berhenti. Di tengah hiruk-pikuk proyek, di antara suara palu dan mesin, dua dunia yang berbeda bertemu.
Hati Arjuno berdegup kencang, bukan karena ketertarikan semata, tapi karena firasat bahwa pertemuan ini akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum lembut wanita itu, tersembunyi badai besar yang akan menyeretnya ke dalam jurang pertarungan hidup dan mati. Malam harinya, Arjuno mendengar kabar buruk. Di sekitar proyek, muncul kembali geng preman yang terkenal sadis, geng Rawa Rontek, dipimpin oleh seorang lelaki bertato penuh dan mata menyala bagai api. Nama itu menggema seperti kutukan, Bagas Rawa Rontek, preman paling ditakuti di Tangerang, pemilik ilmu kebal yang membuatnya mustahil mati. Ia dan anak buahnya kerap memeras proyek-proyek besar, dan kini, mereka mengincar seseorang yang sangat penting. Dan tanpa disadari Arjuno, takdir mulai bergerak perlahan. Malam itu, angin bertiup kencang, langit bergemuruh, dan di kejauhan, Bagas Rawa Rontek menatap foto seorang wanita di tangannya, foto Naila Adelia Putri. Sementara Arjuno, di dalam bedeng kecilnya, memandangi langit tanpa tahu bahwa dirinya akan segera menjadi bagian dari perang besar antara dua dunia, dunia kegelapan dan cahaya. Sebuah perang yang akan menguji batas keberanian, cinta, dan keyakinan seorang lelaki miskin bernama Arjuno. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit, namun proyek pembangunan di kawasan elit BSD sudah bergemuruh. Suara mesin bor, palu besi, dan teriakan mandor bercampur menjadi irama keras yang menandakan dimulainya hari. Arjuno berdiri di antara para pekerja, tubuhnya dipenuhi debu semen, namun sorot matanya tajam penuh semangat. Setiap ayunan sekop dan setiap angkat batu adalah bagian dari sumpahnya kepada ibunya, bahwa ia akan bertahan, apapun yang terjadi. Di tengah panas yang menyengat dan beban kerja berat, hanya satu hal yang menyalakan semangatnya, bayangan wajah Naila, wanita yang beberapa hari lalu sempat menatapnya dengan mata yang sulit ia lupakan. Namun di balik hiruk-pikuk kerja keras itu, ada sesuatu yang mengusik ketenangan para pekerja. Isu mulai beredar bahwa kawasan BSD sedang diawasi oleh geng preman yang kerap memeras proyek-proyek besar. Beberapa pekerja sudah mulai takut, bahkan ada yang memilih berhenti. Tapi Arjuno tidak bergeming. Ia tahu dunia ini kejam, dan hanya mereka yang berani berdiri tegak yang akan bertahan. Ia menatap gedung yang sedang ia bangun, simbol kemewahan orang kaya, dan dalam hati ia berkata, andai satu hari nanti aku bisa berdiri di puncak itu, bukan sebagai kuli, tapi sebagai seseorang yang berarti. Sore harinya, saat pekerja lain beristirahat, Arjuno memutuskan tetap di lokasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Langit mulai berwarna jingga ketika dari kejauhan terdengar suara langkah berat dan tawa kasar. Sekelompok pria bertato masuk ke area proyek, membawa pentungan dan rantai. Semua pekerja langsung mundur ketakutan. Arjuno menatap mereka tanpa kata, matanya menyipit. Di antara mereka, tampak sosok tinggi besar dengan luka bakar di leher, Bagas Rawa Rontek, sang penguasa jalanan. Udara di sekelilingnya seolah menegang, hawa mistis menyelimuti langkahnya. Mana mandormu? Bentak salah satu preman, menghantam meja pos dengan pukulan keras. Mulai hari ini, proyek ini di bawah pengawasan kami. Kalian kerja, kami yang jaga keamanan. 5 juta per hari, setor atau mati. Teriakan itu membuat semua orang gemetar. Tapi Arjuno, dengan wajah dingin dan tangan masih berlumur semen, melangkah maju tanpa rasa takut. Kami hanya kuli, kami kerja buat makan. Jangan bawa-bawa ancaman di tempat orang cari rezeki. Suaranya tenang, tapi mengandung kekuatan yang membuat para preman saling pandang. Bagas Rawa Rontek menatap Arjuno lama, kemudian tertawa kecil. Kau berani bicara begitu padaku, anak kampung, katanya sambil mendekat. Aura hitam terasa di sekelilingnya. Kau tahu siapa aku? Arjuno menatap balik tanpa gentar. Aku tak peduli siapa kau. Yang aku tahu, tidak ada manusia yang pantas menakut-nakuti orang yang sedang berjuang. Seketika suasana berubah tegang. Satu langkah lagi, dan bentrokan besar akan terjadi. Tapi tiba-tiba, dari arah lain terdengar suara klakson mobil mewah. Semua menoleh. Dari mobil itu turun Naila Adelia, sang CEO muda. Dengan langkah anggun dan tenang, ia berjalan ke tengah kerumunan, menatap para preman dengan tatapan dingin. Proyek ini di bawah tanggung jawab saya. Siapapun yang mengganggu, berhadapan langsung dengan hukum dan perusahaan saya. Bagas menatapnya tajam, tapi tak menjawab. Ia hanya tersenyum sinis dan berbisik lirih, belum saatnya, nona cantik. Tapi kau akan menyesal sudah menatapku hari ini. Setelah itu,
Ia dan anak buahnya pergi meninggalkan lokasi. Setelah situasi tenang, Naila menatap Arjuno yang masih berdiri tegak dengan tubuh penuh debu. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya sulit berpaling. "Kau berani sekali tadi," katanya pelan. Arjuno hanya menunduk hormat. "Saya cuma gak suka lihat orang diperlakukan semena-mena, Bu." Jawaban sederhana itu membuat Naila tersenyum tipis. Namun di balik senyum itu, hatinya bergetar aneh. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dari pria sederhana itu, keteguhan yang tak pernah ia temui di dunia penuh topeng dan kemunafikan. Malamnya, setelah semua pekerja pulang, Arjuno duduk di pinggir proyek menatap langit. Ia teringat ucapan Bagas dan tatapan dingin Naila. Hatinya campur aduk antara rasa bangga, takut, dan penasaran. Di kejauhan, lampu-lampu kota Tangerang berkelip seperti bintang yang menipu pandangan, indah tapi menyembunyikan gelap. Ia tak tahu, malam itu adalah permulaan dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Karena mulai malam itu, geng Rawa Rontek telah menandai namanya, dan Naila, sebagai target berikutnya. Hari-hari setelah insiden itu terasa berbeda bagi Arjuno. Di proyek tempatnya bekerja, suasana jadi lebih tenang setelah Naila turun tangan langsung menghadapi para preman. Namun di balik ketenangan itu, Arjuno tahu ancaman belum benar-benar hilang. Ia sering merasa ada yang mengawasinya dari jauh, bayangan hitam yang muncul di antara tumpukan semen dan rangka baja. Tapi ia menepis perasaan itu, berusaha fokus pada pekerjaannya. Bagi Arjuno, yang terpenting hanyalah tetap bertahan hidup dan mengirimkan uang untuk ibunya di kampung. Suatu pagi yang cerah, langit BSD membiru sempurna, jernih, tenang, seperti kaca. Tapi ketenangan itu terusik oleh kedatangan mobil hitam yang sama seperti sebelumnya. Semua pekerja langsung menegakkan tubuh, sebagian bahkan berhenti bekerja. Dari balik pintu mobil, Naila Adelia Putri kembali turun, kali ini mengenakan setelan putih dan topi kecil yang membuatnya tampak anggun namun tegas. Ia datang untuk meninjau langsung progres proyek, namun hatinya menuntunnya untuk mencari. Sosok yang beberapa hari lalu berdiri menantang para preman tanpa rasa takut. Ketika matanya menemukan Arjuno di tengah debu dan keringat, ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Ia tak tahu apa itu, rasa kagum, penasaran, atau mungkin kekhawatiran. "Kau yang kemarin, bukan?" tanyanya saat mendekat. Arjuno segera menunduk, suaranya tenang. "Iya, Bu Naila. Maaf kalau waktu itu saya lancang." Naila tersenyum kecil. "Kau tidak lancang, kau hanya berani. Dan kadang, keberanian seperti itu langka di kota ini." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Arjuno terasa seperti petir yang menyambar dadanya. Ia belum pernah mendapat pujian dari orang sekelas dirinya. Sejak hari itu, Naila sering datang ke proyek, lebih sering dari sebelumnya. Ia berdiskusi dengan mandor, memeriksa desain, namun diam-diam matanya selalu mencari sosok pria berkaus abu-abu yang sibuk mengangkat semen tanpa mengeluh. Di setiap kedatangannya, Arjuno hanya menatap dari jauh, tak berani menyapa, tapi cukup bahagia mengetahui wanita itu masih mengingatnya. Beberapa pekerja mulai bergosip, menyebut Arjuno sebagai pahlawan proyek. Tapi bagi Arjuno, semua itu tak berarti apa-apa, yang ia ingat hanyalah tatapan mata Naila yang menenangkan hatinya di tengah kerasnya hidup. Suatu sore, hujan turun mendadak. Proyek mendadak sepi karena pekerja berlarian mencari tempat berteduh. Arjuno tetap di tempat, membereskan alat kerja yang belum disimpan. Dari kejauhan, Naila yang baru tiba melihatnya berjuang di tengah hujan deras. Tanpa pikir panjang, ia turun dari mobil dan berlari menghampiri. "Arjuno, cepat berteduh, nanti kau sakit," serunya. Arjuno menoleh, air hujan membasahi wajahnya. "Tidak apa-apa, Bu, saya sudah biasa dengan hujan." Jawaban itu membuat Naila terdiam, di antara gemuruh hujan dan dinginnya angin, ia melihat keteguhan seorang pria yang berjuang tanpa pamrih. Mereka akhirnya berteduh di bawah atap seng bersama, hanya berjarak beberapa langkah. Suasana hening, hanya suara rintik hujan yang menemani. Naila menatap tangan Arjuno yang penuh luka, lalu bertanya pelan, "Apa kau tidak pernah takut?" Arjuno tersenyum samar. "Takut itu pasti ada, Bu. Tapi kalau hidup dijalani dengan rasa takut, kapan kita bisa maju?" Kalimat itu menggema di hati Naila. Ia mulai menyadari bahwa pria ini berbeda, bukan dari status, bukan dari kekayaan, tapi dari jiwanya yang murni dan berani. Namun di balik kedekatan yang perlahan tumbuh itu, bahaya sedang bergerak diam-diam. Di sebuah bar gelap di pinggiran kota,
Bagas Rawarontek memandangi foto Naila dan Arjuno yang diam-diam diambil oleh salah satu anak buahnya. "Kuli miskin itu menghalangiku 2 kali, ucap Bagas dingin sambil mengepulkan asap rokok. "Kalau begitu, habisi dia dulu. Lalu bawa wanitanya padaku. Aku punya rencana yang jauh lebih besar dari sekadar uang." Senyum licik muncul di wajahnya, dan malam itu, perburuan pun dimulai. Sementara itu, di proyek yang mulai gelap karena malam turun, Arjuno berjalan pulang sendirian melewati gang sempit menuju bedeng. Hujan telah reda, tapi hawa dingin terasa menusuk. Ia tidak tahu, di balik bayang-bayang pepohonan, 4 pria bertato sudah mengikutinya dengan langkah perlahan. Malam itu, perjalanan pulang yang biasa berubah menjadi awal petaka, dan ujian pertama bagi seorang kuli bangunan miskin yang tanpa sadar sedang ditulis menjadi legenda. Malam itu, udara di kawasan proyek BSD terasa aneh, sunyi tapi berat, seperti menyembunyikan sesuatu yang gelap. Arjuno berjalan sendirian di jalan kecil menuju bedeng. Langkahnya tenang, tapi nalurinya bergetar. Ia merasa seperti sedang diawasi. Bayangan di kanan kiri jalan bergerak samar di antara lampu jalan yang redup. Ia berhenti sejenak, menatap ke belakang, kosong. Namun di sudut matanya, ia melihat pantulan mata seseorang dari balik tumpukan besi tua. Dalam sekejap, 4 pria bertato muncul dari kegelapan, membawa besi dan rantai. "Nah, ini dia si kuli sok jagoan," ejek salah satu dari mereka. Arjuno menatap mereka tanpa gentar. "Kalau kalian datang untuk cari masalah, aku nggak akan lari," ucapnya pelan namun tajam. Preman itu tertawa kasar. "Kau pikir kami main-main? Bos kami, Bagas Rawarontek, suruh kami kasih pelajaran buatmu. Katanya, kau sudah terlalu berani melawan orang yang salah." Belum sempat Arjuno menjawab, rantai besi sudah menghantam udara. Arjuno menangkis, tubuhnya berputar, dan adu pukul pun terjadi. 4 lawan 1, tapi Arjuno bertahan seperti singa. Debu jalanan berterbangan, suara hantaman dan jeritan menggema di tengah malam. Namun salah satu dari mereka menusuk dari belakang dengan pisau karat. Arjuno terhuyung, darah menetes dari pundaknya. Ia hampir jatuh, tapi tekadnya menolak menyerah. Ia memegang besi di sampingnya dan menghantam balik dengan sisa tenaga. 2 preman tumbang, 2 lainnya kabur panik. Nafas Arjuno tersengal, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap tajam menatap kegelapan. Dari kejauhan, langkah kaki berat terdengar. Bau dupa dan asap rokok menyertai setiap langkah itu. Dari balik bayangan, muncul sosok tinggi besar, bertubuh kekar dengan luka bakar di lehernya, Bagas Rawarontek sendiri. "Jadi ini dia yang katanya berani menantang aku." Suara Bagas serak tapi dingin. Di tangannya ada sebilah golok besar yang berkilat di bawah lampu jalan. "Kau punya nyali, anak muda. Tapi dunia ini tidak butuh orang miskin yang sok jadi pahlawan." Arjuno menatapnya lekat-lekat. "Dunia memang kejam, tapi selama aku hidup, aku nggak akan biarkan orang jahat seenaknya injak orang kecil." Bagas tersenyum miring, lalu menancapkan goloknya ke tanah. Dari tubuhnya mulai keluar asap hitam, dan seketika udara di sekitar mereka berubah mencekam. Aura mistis menyelimuti malam. Suara jangkrik lenyap, digantikan desiran angin aneh yang berputar seperti pusaran. Arjuno mematung, merasakan hawa panas menekan dadanya. Dari tubuh Bagas, muncul cahaya merah seperti bara api. "Kau tahu kenapa aku dipanggil Rawarontek?" katanya pelan, matanya berubah merah menyala. "Karena aku tidak bisa mati. Tubuhku sudah menjadi milik ajian iblis. Setiap kali aku dibunuh, darahku hanya berubah menjadi kekuatan baru." Ia tertawa keras, suara tawanya menggema seperti dari dalam gua neraka. Arjuno mundur 1 langkah, tapi keberanian di hatinya justru menyala. "Kalau begitu, aku akan buktikan kalau kekuatan gelapmu tidak bisa menundukkan manusia yang berjuang dengan hati." Ia mencabut besi panjang dari tanah, berdiri tegak, darahnya masih mengalir. Bagas mendengus, "Kau gila, kuli miskin. Tapi aku suka keberanianmu." Ia melangkah maju, dan duel pun pecah. Suara logam beradu dengan keras, percikan api menari di udara. Setiap pukulan Bagas seperti dihantam petir, tapi Arjuno menahan dengan tekad yang tak bisa dijelaskan. Pertarungan berlangsung sengit, hingga akhirnya Arjuno terlempar menghantam dinding seng. Darah menetes dari bibirnya, namun pandangannya tetap tajam. Bagas mendekat sambil tertawa, "Kau kuat, tapi tidak cukup untuk menandingi ajian Rawarontek." Saat Bagas mengayunkan golok terakhirnya,
kilatan cahaya biru tiba-tiba muncul dari dada Arjuno. Dalam sekejap, tangan Bagas terpental, dan tubuhnya terdorong ke belakang. Arjuno tertegun, cahaya itu muncul begitu saja, hangat dan kuat. Di dalam kepalanya, suara ayahnya bergema samar, "Juno, darahmu bukan darah biasa." Bagas terkejut, matanya membelalak melihat luka di tangannya yang perlahan menutup tapi tidak sempurna. "Kau, siapa kau sebenarnya?" geramnya, tapi sebelum sempat melangkah lagi, suara sirene polisi terdengar dari jauh. Bagas meludah ke tanah dan mundur perlahan. "Belum saatnya, anak kampung. Tapi dengar, ini, mulai malam ini, hidupmu bukan milikmu lagi. Kau telah memanggil sesuatu yang bahkan kau sendiri belum mengerti." Ia berbalik dan menghilang dalam kegelapan, meninggalkan hawa dingin yang membekukan malam. Arjuno jatuh berlutut, darah dan hujan bercampur di tanah. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar, tapi hatinya bergetar oleh rasa asing, seolah ada sesuatu yang bangkit di dalam dirinya. Ia menatap telapak tangannya yang masih memancarkan sisa cahaya biru itu, dan bertanya pelan pada dirinya sendiri, "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Malam itu, di antara darah, luka, dan rahasia, seorang kuli miskin tanpa sadar telah membangunkan kekuatan kuno yang akan mengubah takdirnya selamanya. Malam itu, kompleks proyek BSD yang biasanya ramai berubah sunyi. Hanya lampu-lampu sorot yang redup dan suara alat berat yang terdiam di pojokan. Arjuno baru saja menyelesaikan lembur ketika mendengar suara langkah sepatu berhak tinggi mendekat. Dari balik gelap, muncul sosok Naila Adelia Putri, sang CEO muda, ditemani dua pengawal. Ia datang tanpa pemberitahuan, hendak memeriksa hasil pembangunan sebelum grand opening besok pagi. Aura anggunnya seolah menantang dinginnya malam. "Saya hanya ingin memastikan semuanya sempurna," katanya lembut. Arjuno yang melihatnya dari jauh hanya bisa menunduk kagum, tanpa tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik hidupnya. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah belakang proyek terdengar suara motor meraung keras. 10 pria bertato dengan wajah bengis muncul dari kegelapan, membawa senjata tajam dan rantai besi. Mereka bukan sembarang orang, itu adalah anak buah Bagas Rawarontek, preman paling ditakuti di Tangerang. Tujuan mereka jelas, menculik Naila, sang pewaris perusahaan besar yang selama ini menolak membayar uang keamanan kepada mereka. "Tangkap cewek itu hidup-hidup, bos mau dia sendiri yang berurusan," teriak salah satu preman. Naila mematung, ketakutan menyelimuti tubuhnya. Kedua pengawalnya mencoba melindunginya, tapi hanya butuh beberapa detik sebelum mereka tumbang dihantam brutal. Arjuno yang melihat kejadian itu langsung berlari, tanpa berpikir panjang. Ia tak peduli nyawanya sendiri, yang ia tahu hanya satu, wanita itu tak boleh disentuh oleh para bajingan itu. "Hei kalian, kalau nyari masalah, sini lawan aku dulu," teriak Arjuno lantang. Para preman menatap sinis, lalu tertawa. "Si kuli bangunan mau sok jago," ejek salah satunya sambil mengayunkan rantai ke udara. Pertarungan pun pecah. Arjuno menangkis serangan pertama dengan pipa besi di tangannya. Tubuh kekarnya bergerak cepat, seolah bukan manusia biasa. Satu demi satu pukulan datang, tapi ia tak mundur. Sementara itu, darah mulai mengalir dari pelipisnya. Dalam sorot matanya, tak ada rasa takut, hanya tekad membara untuk melindungi Naila. Debu proyek beterbangan, rantai beradu dengan besi, dan suara teriakan memenuhi udara malam. Para pekerja yang masih tersisa hanya bisa bersembunyi, menyaksikan keberanian gila seorang kuli miskin menantang 10 preman bersenjata. Salah satu preman berteriak marah, "Kamu gak tahu siapa yang kamu lawan, bocah kampung." Namun Arjuno justru maju, menghantam dada lawannya hingga terlempar ke tumpukan pasir. Dua orang lainnya datang bersamaan, tapi dengan satu ayunan pipa, keduanya tumbang. Meski napasnya tersengal, Arjuno terus berdiri tegak. Naila menatapnya dari balik tiang, air mata menetes tanpa sadar. Ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temui di dunia bisnisnya, keberanian sejati dari seorang pria yang tak punya apa-apa selain hati dan nyali. Namun ketika Arjuno mulai kewalahan, seorang preman besar menghantam punggungnya dengan balok kayu. Tubuhnya terhempas keras ke tanah. Darah mengucur dari bibirnya, tapi saat ia hampir roboh, terdengar suara lirih Naila memanggil namanya. "Arjuno, bangkit!" Suara itu bagai cambuk yang membakar semangatnya. Dengan sisa tenaga terakhir, Arjuno berdiri kembali, menatap para preman itu dengan mata menyala penuh amarah.
Selama aku masih berdiri, kalian tidak akan menyentuh dia, teriaknya. Dalam sekejap, ia kembali menghantam lawan terdekat, menangkis serangan dari belakang, dan menumbangkan dua orang lagi dengan gerakan cepat dan liar. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Satu pukulan keras mendarat di rusuknya, membuatnya terjatuh berlutut. Para preman tertawa puas, menyangka kemenangan di tangan. Namun di detik terakhir, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Naila yang sempat menekan tombol darurat di jam tangannya berhasil memanggil bantuan. Geng itu panik, lalu kabur ke arah belakang proyek, meninggalkan korban berlumuran darah. Naila berlari menghampiri Arjuno yang terkapar di tanah. Ia berlutut, menggenggam tangan pria itu erat-erat. "Kenapa kamu bodoh sekali? Mereka bisa membunuhmu," katanya sambil menangis. Arjuno tersenyum samar, suaranya nyaris tak terdengar. "Yang penting, kamu selamat." Setelah itu, pandangannya mulai gelap. Naila menjerit histeris memanggil namanya, sementara sirene polisi dan ambulans semakin mendekat. Malam itu, di antara darah dan debu, lahir ikatan tak kasat mata antara dua insan dari dunia yang berbeda, ikatan yang kelak akan menuntun mereka ke takdir yang jauh lebih gelap dari malam itu. Tanah proyek berubah menjadi medan pertempuran. Lampu sorot yang pecah menebarkan cahaya berkelip, menyinari tubuh Arjuno yang berdiri di tengah lingkaran 10 preman. Darah menetes dari dahinya, napasnya berat, namun sorot matanya tetap menyala seperti bara api. Di tangannya hanya ada sekop bengkok dan sebatang besi berkarat, senjata seadanya bagi seorang kuli bangunan yang kini berhadapan dengan kematian. Hujan mulai turun, menciptakan genangan yang memantulkan cahaya lampu dan darah merah yang menetes perlahan ke tanah. Para preman itu mengitari Arjuno seperti serigala lapar, siap mencabik mangsa. Salah satu dari mereka maju, mengayunkan parang ke arah lehernya. Tapi Arjuno menunduk cepat, membalas dengan hantaman sekop ke perut lawannya hingga pria itu terlempar ke tumpukan bata. Dua orang datang dari belakang, tapi Arjuno memutar besi di tangannya dan menghantam lutut salah satunya, membuat tulangnya patah seketika. Nafasnya semakin tersengal, tapi ia terus bertarung, mengandalkan naluri dan keberanian. "Kalau aku jatuh malam ini, setidaknya aku jatuh untuk sesuatu yang benar," bisiknya lirih. Namun keberanian manusia punya batas. Ketika salah satu preman besar menghantam punggungnya dengan balok kayu, Arjuno jatuh tersungkur. Tubuhnya lemah, pandangannya kabur. Suara Naila yang menjerit namanya terdengar samar di kejauhan. Dunia seolah berputar lambat, tapi di detik itulah, dari dalam dadanya muncul panas yang tak biasa, seperti bara yang menyala dari dalam tubuhnya sendiri. Arjuno memegangi dada, dan tiba-tiba cahaya aneh berwarna merah keemasan keluar dari kulitnya, memancar di tengah hujan malam. Para preman mundur ketakutan. "Apa-apaan itu?" teriak salah satu dari mereka. Tapi sebelum sempat mereka bergerak, Arjuno membuka matanya, mata yang kini bersinar keemasan. Di sekelilingnya, udara bergetar, tanah bergetar halus, dan dari tubuhnya muncul aura yang seperti api berwarna merah darah. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi tubuhnya kini bergerak sendiri. Satu ayunan tangannya menghantam udara, namun angin dari gerakannya cukup kuat untuk melempar 3 preman sekaligus ke dinding beton. Dalam sekejap, suara tulang patah dan teriakan kesakitan memenuhi udara. Setiap pukulan Arjuno kini membawa tenaga yang bukan lagi manusiawi. Sekop di tangannya bergetar, memancarkan kilatan cahaya samar seperti terselimuti energi gaib. Para preman berusaha menyerang serentak, tapi justru tubuh mereka terhempas seperti diterpa badai. Hujan deras tak mampu memadamkan cahaya di tubuh Arjuno, yang kini semakin terang. Di kejauhan, Naila hanya bisa menatap dengan mata membelalak, antara kagum dan takut. "Itu bukan manusia biasa," gumamnya gemetar. Ketika preman terakhir mencoba kabur, Arjuno melompat tinggi dan menghantam tanah di depannya, menciptakan gelombang udara yang membuat orang itu terhempas ke dinding hingga pingsan. Setelah itu, cahaya dari tubuh Arjuno perlahan meredup. Ia berlutut, kehabisan tenaga, tubuhnya penuh luka dan darah. Napasnya tersengal seperti habis menanggung beban dunia. Dari kejauhan, Naila berlari menghampiri, memeluk tubuhnya yang dingin dan bergetar. "Apa yang barusan kamu lakukan? Siapa kamu sebenarnya?" tanya Naila dengan suara bergetar. Arjuno hanya terdiam. Ia sendiri tak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi di dalam pikirannya, samar-samar ia mendengar suara ayahnya, suara yang sudah lama hilang. "Kekuatan itu warisan, nak, jaga,"
dan jangan biarkan kegelapan menguasaimu." Kata-kata itu membuat tubuh Arjuna bergetar hebat, sebelum akhirnya kesadarannya memudar. Naila menatap wajah pria itu, penuh darah namun tenang dalam diam. Di bawah derasnya hujan, ia tahu, malam ini bukan hanya tentang pertempuran antara manusia dan preman. Ini adalah malam ketika takdir membuka lembaran baru. Sejak malam itu, hidup Naila dan Arjuna tak lagi sama. Dunia modern mereka kini bersinggungan dengan kekuatan kuno yang terbangun dari masa lalu, kekuatan yang akan menuntun keduanya pada pertempuran yang jauh lebih besar dari sekadar melawan geng jalanan. Sinar matahari pagi menembus jendela besar ruangan putih yang mewah. Aroma antiseptik bercampur wangi bunga mawar memenuhi udara. Arjuna membuka mata perlahan, menatap langit-langit tinggi berlapis kristal. Di sekelilingnya, bukan lagi dinding seng dan debu proyek, melainkan kamar rumah sakit pribadi yang tampak seperti hotel bintang 5. Ia mencoba bangun, tapi rasa nyeri di seluruh tubuh membuatnya meringis. Saat itu, suara lembut terdengar di sampingnya. "Kau sudah sadar?" Naila berdiri di sisi ranjang, mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya tampak lelah, tapi senyumnya tulus. "Kau sudah 2 hari tak sadarkan diri, Arjuna." Arjuna menatap sekeliling dengan bingung. "Di mana aku?" tanyanya dengan suara serak. "Di rumah sakit keluarga kami," jawab Naila pelan. "Aku tak mungkin membiarkan nyawamu melayang setelah semua yang kau lakukan malam itu." Arjuna mencoba duduk, tapi Naila segera menahannya. "Jangan bergerak dulu, lukamu belum sembuh." Ia menunduk, suaranya bergetar. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini." Ada keheningan beberapa detik, hanya suara mesin infus yang berdetak perlahan. Namun di balik rasa syukurnya, ada sesuatu yang mengganjal di benak Naila. Ia masih ingat jelas cahaya aneh yang keluar dari tubuh Arjuna malam itu, cahaya yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. "Arjuna," ucapnya ragu, "waktu itu, aku lihat sesuatu, dari tubuhmu keluar cahaya merah." "Apa itu?" Arjuna terdiam, ia sendiri tak tahu bagaimana menjelaskannya. "Aku, nggak tahu," katanya lirih. "Yang aku ingat cuma rasa panas di dadaku, lalu tubuhku bergerak sendiri." Seperti ada yang mengendalikan. Mata Naila menatapnya dalam, mencoba membaca kebohongan, tapi yang ia lihat hanyalah ketulusan dan kebingungan sejati. Beberapa jam kemudian, Arjuna bangun sendirian. Di meja samping ranjang, ia melihat pakaian bersih dan sebuah amplop kecil berisi uang. Ia tersenyum pahit. "Anak desa diselamatkan di istana," gumamnya. Tapi saat ia hendak mengenakan bajunya, matanya tertumbuk pada sesuatu di meja, gelang perak kecil milik Naila, yang tertinggal begitu saja. Pandangannya membeku ketika melihat sebuah simbol di bagian dalam gelang itu, bentuk ukiran matahari bersayap, identik dengan simbol yang terukir di medali peninggalan ayahnya, yang selama ini ia simpan di lehernya. "Tidak mungkin," bisiknya kaget. Ia meraih medali itu dari saku jaketnya, menatap 2 simbol yang identik. Bentuknya persis sama, hanya berbeda ukuran. Arjuna merasakan dadanya bergetar, seolah medali itu bereaksi terhadap gelang tersebut. Cahaya samar kemasan memancar sesaat dari medali itu sebelum padam lagi. Arjuna terhenyak, keringat dingin menetes di pelipisnya. "Apa hubungan Naila dengan ayahku?" pikirnya, napasnya memburu. Saat malam tiba, Naila kembali ke kamar itu. Tapi kali ini, Arjuna menatapnya dengan sorot mata berbeda, bukan sekadar kagum, melainkan penuh tanya. "Naila," ucapnya perlahan, "gelang di pergelangan tanganmu, dari mana asalnya?" Naila tampak terkejut, tangannya spontan menutupi gelang itu. "Kau tahu tentang ini?" tanyanya waspada. "Ini warisan dari keluargaku. Simbol ini sudah ada sejak aku kecil." Arjuna menggenggam medali di dadanya, lalu menunjukkannya. "Simbol yang sama, ada di milik ayahku." Naila terdiam, wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, ekspresi percaya diri seorang CEO muda itu runtuh. "Itu, tidak mungkin," katanya dengan suara bergetar. Tapi tatapan mata mereka saling bertaut, dan keduanya tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar menghubungkan mereka, sesuatu yang melampaui garis waktu dan darah. Di luar ruangan, angin malam berhembus membawa suara samar seperti bisikan, keturunan penjaga cahaya telah bertemu kembali. Arjuna memegang dadanya yang masih terasa hangat, sementara Naila menatapnya dengan mata penuh misteri. Dunia yang dulu mereka kenal mulai retak perlahan. Luka fisik yang mereka bawa malam itu hanyalah awal, karena di balik darah dan rahasia,
ada sejarah kelam yang akan menyeret mereka ke dalam pusaran takdir yang tak bisa dihindari. Di sebuah gudang tua di pinggiran Tangerang, suara benda berat menghantam tembok terdengar memecah keheningan malam. Bagas Rawarontek, dengan wajah penuh luka dan amarah membara, menendang kursi hingga hancur berkeping. Anak kampung itu berani mempermalukanku di depan anak buahku. Aku akan pastikan dia menyesal lahir ke dunia. Teriaknya, matanya merah menyala. Di sekelilingnya, para preman berlutut ketakutan. Salah satu dari mereka memberanikan diri bicara, "Bos, dia bukan orang biasa, bos." Waktu itu tubuhnya menyala, seperti ada api dari dalam, namun kalimatnya belum selesai ketika Bagas mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Aku tahu siapa dia, darah yang sama dengan guruku mengalir dalam tubuhnya. Bagas melempar anak buahnya ke lantai, napasnya memburu. Ia menatap lukisan tua di dinding, gambar seorang lelaki berjubah hitam dengan mata tajam. "Guru Suromanggolo," gumamnya lirih. "Kaulah yang menanamkan ajian Rawarontek di tubuhku, dan kini, ajaranmu malah hidup di bocah miskin itu." Genggamannya mengepal kuat, urat di lengannya menonjol. Kalau benar dia pewaris ajian cahaya langit milik kakak seperguruanku, maka darah harus dibayar dengan darah. Takdir ini belum selesai. Sementara itu, jauh di rumah sakit milik Naila, Arjuno terbangun dengan napas terengah. Peluh dingin membasahi dahinya. Ia baru saja melihat sesuatu, bukan mimpi, tapi penglihatan yang begitu nyata. Dalam penglihatannya, ia melihat seorang pria berjubah coklat tua berdiri di tengah kabut hutan. Di seberangnya, sosok lain yang menyeramkan, bertato dan bermata api. Dua orang itu saling berhadapan, mengucapkan mantra dengan bahasa yang tidak dimengertinya. Tapi saat sosok berjubah itu menoleh, Arjuno membeku, itu wajah ayahnya, dan lawannya adalah Bagas Rawarontek muda. Arjuno menatap tangannya yang bergetar. Jadi, ayahku dan dia, murid dari guru yang sama. Gumamnya tak percaya. Setiap detik terasa berat, seolah masa lalu yang terkubur mulai bangkit dari dalam dirinya. Ia memejamkan mata lagi, dan kali ini bayangan ayahnya muncul jelas, menatapnya penuh makna. "Anakku, kau mewarisi cahaya langit. Tapi ingat, dalam setiap cahaya selalu ada bayangan. Dan bayangan itu kini mencarimu." Naila masuk ke kamar dan menemukan Arjuno duduk di ranjang, wajahnya pucat. "Kau baik-baik saja?" tanyanya khawatir. Arjuno menatapnya dalam, lalu menjawab lirih, "Aku baru tahu siapa sebenarnya musuh kita, dia bukan sekadar preman. Dia murid sesat dari guru yang sama dengan ayahku." Naila tertegun, mencoba memahami kata-katanya. "Jadi, kekuatan yang muncul darimu malam itu warisan dari ayahmu." Arjuno mengangguk pelan, tapi yang lebih menakutkan, kekuatan yang sama juga mengalir dalam tubuh Bagas. Di tempat lain, Bagas berdiri di depan cermin retak, memandangi wajahnya yang dipenuhi luka. Ia menatap pantulan dirinya sendiri dengan tatapan dingin. "Juno," ucapnya dengan nada penuh kebencian, "kau pikir cahaya warisan ayahmu bisa melawan kegelapan yang telah kupelihara selama puluhan tahun? Kau hanya anak bodoh yang baru belajar menyentuh takdir." Ia mengambil sebilah keris berukir tengkorak dan menancapkannya ke meja, darah menetes dari genggamannya. "Aku akan menghancurkan semua yang kau cintai, termasuk perempuan itu." Di kamar rumah sakit, Arjuno tiba-tiba merasakan panas di dadanya, medali ayahnya bergetar hebat. Ia menatap keluar jendela, seolah bisa merasakan mata gelap yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Dunia terasa bergetar halus, dan suara ayahnya kembali terdengar dalam pikirannya, "Juno, pertempuran ini bukan sekadar tentang hidup dan mati. Ini tentang menyeimbangkan cahaya dan kegelapan, sesuatu yang akan menuntunmu pada kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya." Arjuno mengepalkan tangan, matanya menyala dengan semangat baru. "Kalau takdir menuntut aku melawan masa lalu ayahku, maka aku akan melakukannya. Aku tidak akan lari." Naila menatapnya, antara kagum dan takut, karena di balik luka dan darah yang masih basah, ia tahu, lelaki itu bukan lagi sekadar seorang kuli bangunan. Ia adalah warisan hidup dari kekuatan kuno yang kini bangkit kembali untuk menuntaskan perang lama yang belum usai. Malam itu, langit BSD diselimuti kabut tebal. Bulan tampak samar di balik awan, seolah menolak menyinari dunia yang mulai diselimuti kegelapan. Di kamar rumah sakit yang kini sunyi, Arjuno duduk di tepi ranjang menatap medali peninggalan ayahnya yang memancarkan cahaya lembut keemasan. Hatinya gelisah.
Sejak penglihatan tentang ayahnya dan Bagas muncul, pikirannya terus dihantui pertanyaan, siapa dirinya sebenarnya, dan apa arti dari semua ini. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari balik pintu. Saat pintu terbuka, sosok lelaki tua berjubah kelabu muncul, rambutnya putih panjang, matanya tajam menembus seperti melihat isi jiwa. "Juno, akhirnya darah cahaya langit terbangun kembali," ucap lelaki itu dengan suara berat namun menenangkan. Arjuno menatapnya dengan waspada. "Siapa kau?" Lelaki itu tersenyum samar. "Namaku Kijatmiko, murid terakhir dari Guru Suromanggolo, guru yang sama yang melatih ayahmu dan Bagas Rawarontek." Arjuno terhenyak. Nama itu membuat dadanya bergetar hebat. Kijatmiko melangkah pelan mendekat, lalu meletakkan tangan di bahu Arjuno. "Dunia ini sedang berada di ambang kehancuran, nak. Ajian Rawarontek telah bangkit kembali, dan hanya ajian darah langit yang bisa menandinginya." Arjuno menatap mata kakek itu lekat-lekat. "Ajian darah langit, apa itu, yang ada di dalam tubuhku?" Kijatmiko mengangguk pelan. "Ajian itu bukan kekuatan biasa. Ia adalah perpaduan antara cahaya kehidupan dan darah pengorbanan. Ayahmu pernah menguasainya, sebagian, tapi ia memilih menyegel kekuatannya demi melindungi dunia. Kini segel itu terbuka di dalam dirimu." Arjuno terdiam, napasnya berat. "Kalau begitu, ajari aku agar aku bisa melindungi Naila." Namun Kijatmiko menatapnya dalam, lalu berkata dengan nada berat, "Tidak semudah itu, Juno. Untuk menguasai darah langit sepenuhnya, kau harus melewati 3 ujian batin, dan 1 pengorbanan besar." Arjuno mengerutkan dahi. "Ujian seperti apa?" Kijatmiko menatap keluar jendela, matanya sayu. "Ujian pertama, melawan ketakutanmu sendiri. Ujian kedua, memadamkan amarah yang diwariskan darahmu. Dan ujian ketiga," suaranya merendah, "melepaskan sesuatu yang paling kau cintai." Arjuno membeku mendengarnya. "Melepaskan, yang paling kucintai." Kijatmiko menatapnya tajam. "Kekuatan besar selalu menuntut harga yang sepadan. Bila kau ingin kekuatan untuk melindungi Naila, kau harus siap kehilangan sesuatu yang bahkan jiwamu sendiri tak rela lepaskan." Arjuno menunduk, kedua tangannya mengepal. Ingatan tentang Naila, senyumnya, ketulusannya, dan tatapan matanya yang lembut, terbayang jelas di benaknya. "Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku," katanya lirih. "Kalau harus kehilangan diriku sendiri untuk melindunginya, aku siap." Tapi Kijatmiko menggeleng perlahan. "Kau belum mengerti, Juno. Terkadang, pengorbanan bukan berarti menyerahkan hidupmu, tapi justru kehilangan yang membuat hidupmu berarti." Kata-kata itu menusuk hati Arjuno lebih dalam dari luka manapun. Hening lama menyelimuti ruangan, lalu Kijatmiko mengeluarkan sebuah gulungan kain tua dari dalam jubahnya, membukanya perlahan. Di dalamnya tergambar simbol kuno yang sama dengan yang ada di medali Arjuno, namun kali ini disertai dengan mantra dan lambang 3 matahari. "Inilah naskah asli ajian darah langit. Tapi ingat, Juno," kata sang kakek dengan tegas, "begitu kau memulainya, tak ada jalan untuk kembali. Kekuatan ini akan menuntunmu ke takdir yang tak bisa dihindari." Arjuno menatap gulungan itu lama, lalu menutup matanya dalam-dalam. "Aku tidak ingin jadi pahlawan," katanya pelan. "Aku hanya ingin melindungi orang yang kuanggap keluarga." Kijatmiko tersenyum kecil, tatapannya bangga sekaligus sedih. "Dan justru karena itu, kau pantas menjadi pewaris sejati darah langit." Cahaya lembut dari medali Arjuno tiba-tiba menyala lebih terang, menerangi ruangan dengan sinar keemasan yang hangat. Di balik cahaya itu, suara gemuruh halus terdengar, seolah langit sendiri menyambut kebangkitan pewaris yang telah lama ditunggu. Namun di kejauhan, di bawah tanah gelap tempat Bagas Rawarontek bersemedi, darah hitam menetes dari telapak tangannya yang menghitam. Ia membuka matanya yang berwarna merah menyala, tersenyum bengis. "Akhirnya, murid cahaya langit terbangun," katanya pelan. "Tapi setiap cahaya akan menimbulkan bayangan. Dan akulah bayangan itu." Dunia kini berada di ambang perang 2 kekuatan kuno, cahaya dan darah, kebaikan dan kegelapan, dan di tengahnya berdiri seorang pemuda bernama Arjuno, yang kini harus memilih kekuatan untuk melindungi, atau kedamaian untuk dirinya sendiri. Sejak malam berdarah itu, hubungan antara Naila dan Arjuno berubah tanpa mereka sadari. Setiap kali Naila menatap pria itu, hatinya bergetar. Bukan hanya karena rasa kagum pada keberanian Arjuno, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, sebuah rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Arjuno, di sisi lain,
mulai merasa canggung setiap kali Naila tersenyum padanya. Ia sadar, dunia mereka sangat berbeda. Ia hanyalah kuli bangunan dari desa, sementara Naila adalah pewaris tunggal perusahaan besar yang memegang ribuan nasib orang. Namun hati tak bisa dibohongi, setiap kali Naila tersenyum, seluruh luka di tubuh Arjuno serasa sembuh seketika. Suatu sore di balkon rumah sakit, Naila duduk di kursi roda, menatap langit senja. Arjuno datang membawa teh hangat. "Kau seharusnya istirahat, Nona Naila," ujarnya pelan. Naila tersenyum lembut. "Kau sudah menyelamatkanku 2 kali, Arjuno. Jangan lagi memanggilku, Nona. Namaku Naila, cukup Naila." Arjuno terdiam, lalu menunduk. "Baiklah, Naila." Suara itu begitu pelan, tapi cukup membuat hati Naila berdebar. Di bawah cahaya senja, 2 insan dari 2 dunia berbeda itu saling memandang. Tak ada kata, hanya rasa yang tumbuh diam-diam di antara luka dan ketakutan. Namun cinta mereka tak berjalan mulus. Ketika keluarga besar Naila mengetahui siapa Arjuno sebenarnya, badai pun datang. Sang paman, Tuan Wiratama, yang juga menjabat sebagai ketua dewan direksi perusahaan, datang menghampiri Naila dengan wajah dingin. "Apa kau sudah gila, Naila? Menyukai seorang kuli bangunan? Bagaimana nasib reputasi keluarga kita jika media mengetahuinya?" Naila menatap pamannya dengan mata berkaca. "Arjuno bukan sembarang pria, paman. Dia menyelamatkanku, mempertaruhkan nyawanya demi aku." Tapi sang paman hanya tertawa sinis. "Semua orang punya harga, Naila. Mungkin dia hanya ingin memanfaatkanmu." Kata-kata itu membuat Naila marah sekaligus sedih. Ia tahu, Arjuno bukan seperti yang mereka pikirkan. Di sisi lain, Arjuno mulai merasakan tekanan batin. Para staf dan pekerja di proyek mulai berbisik-bisik tentang hubungannya dengan Naila. Beberapa mencibir, sebagian iri. Namun yang paling membuatnya terpukul adalah ucapan Naila sendiri suatu malam. "Mungkin, sebaiknya kau menjauh dulu dariku, Arjuno," katanya dengan suara gemetar. Arjuno menatapnya dalam. "Kau ingin aku pergi?" Naila menunduk. "Aku hanya takut menyusahkanmu." Tapi dalam hati, keduanya sama-sama tahu, mereka tak bisa berpaling. Cinta itu sudah tertanam terlalu dalam, sekalipun dunia berusaha mencabutnya. Sementara itu, di tempat lain, di dalam sebuah gua hitam di pinggir hutan Cisauk, Bagas Rawarontek sedang bersemedi. Di hadapannya berjejer kendi berisi darah ayam hitam dan dupa yang menyala pekat. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Ia tertawa pelan, suaranya seperti bisikan iblis. Ajian Rawarontek telah sempurna, saatnya dunia kembali berlutut. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam mulai muncul, makhluk gaib berwujud manusia setengah serigala, berkulit arang dan bermata api. Mereka menunduk kepada Bagas. "Tuan kami, siapa target pertama?" tanya salah satu dari mereka dengan suara serak. Bagas menjawab dengan senyum dingin, "Perempuan itu, Naila Putri Astadharma. Dia harus mati malam ini." Malam pun tiba dengan angin dingin menusuk. Di rumah megah milik keluarga Naila, suasana tampak tenang. Namun di balik pagar besi dan taman yang sunyi, kegelapan mulai merayap. Puluhan preman dan makhluk hitam hasil ajian Rawarontek menyelinap di antara pepohonan. Dari jauh, Bagas berdiri dengan jubah hitamnya, menatap ke arah rumah dengan mata menyala merah. "Aku akan membuatmu berlutut, Arjuno," bisiknya. "Kau pikir bisa menandingi kekuatanku? Darahmu akan kubakar bersama cintamu." Tanpa disadari, Arjuno yang tengah berjaga di halaman belakang merasakan hawa aneh. Suhu udara tiba-tiba menurun drastis. Ia menggenggam medali di lehernya, yang kini mulai bergetar dan bersinar merah samar. "Mereka datang," gumamnya lirih. Dari balik kabut, sosok-sosok hitam mulai bermunculan. Matanya menatap tajam ke arah rumah Naila. Arjuno menegakkan tubuh, bersiap menghadapi apapun yang datang. Di dalam rumah, Naila terbangun karena suara aneh dari luar jendela. Saat ia melihat keluar, jantungnya serasa berhenti, ratusan mata merah menatap dari kegelapan. Arjuno melangkah maju, wajahnya tegas, mata menyala dengan api keberanian. "Kau ingin menyentuh Naila, lewati dulu tubuhku." Sementara dari kejauhan, Bagas tersenyum licik. "Baiklah, pewaris darah langit, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan demi cinta terlarangmu." Petir menyambar, hujan turun deras, dan malam pun menjadi saksi dimulainya perang antara cinta dan kegelapan. Hujan turun tanpa henti, derasnya memukul genting rumah megah keluarga Naila.
Petir berkilat di langit BSD, seolah alam pun ikut menyaksikan bencana yang akan datang. Arjuno berdiri di tengah halaman basah, tubuhnya tegak namun tegang. Angin membawa aroma besi dan darah, tanda kehadiran makhluk dari dunia hitam. Dalam hitungan detik, pagar besi rumah itu diterjang keras oleh segerombolan preman bersenjata tajam. Di belakang mereka, makhluk-makhluk hitam hasil ajian Rawa Rontek muncul, menggeram dengan mata merah membara. "Lindungi Nona Naila!" teriak Arjuno, suaranya menggema di tengah badai. Pertempuran pun pecah, besi beradu dengan besi, jeritan bercampur dengan suara hujan yang menghantam tanah. Arjuno bergerak cepat, memutar linggis di tangannya seperti senjata sakti. Satu demi satu musuh tumbang, namun jumlah mereka tak berkurang, seolah terus bermunculan dari kegelapan. Tiba-tiba dari atap rumah, muncul sosok besar bertopeng besi dengan tatapan tajam, Bagas Rawa Rontek. "Jadi ini pewaris darah langit yang katanya sakti," ejeknya. "Kau hanya kuli bangunan yang kebetulan hidup lebih lama dari seharusnya." Arjuno menatapnya dengan marah. "Selama aku masih berdiri, kau tak akan menyentuh Naila." Di tengah kekacauan itu, sahabat Arjuno, Rifai, rekan sesama kuli yang selama ini bekerja bersamanya di proyek, muncul dari arah belakang sambil membawa kayu panjang. "Juno, aku di sini, aku bantu," teriaknya sambil menyerang dua preman sekaligus. Mereka bertarung bahu-membahu, saling melindungi, meski jumlah musuh jauh lebih banyak. Hujan membuat darah dan lumpur menyatu, namun semangat mereka tak padam. Arjuno memanggil kekuatan dari medali ayahnya, sebuah cahaya merah keemasan muncul dari tangannya, membentuk semacam aura pelindung. "Ajian darah langit," bisiknya lirih. Cahaya itu membuat musuh yang mendekat terbakar seketika, menjerit kesakitan. Namun kekuatan itu belum sempurna. Tubuh Arjuno mulai bergetar, urat-uratnya menonjol, dan matanya hampir kehilangan fokus. "Juno, berhenti dulu, kau belum siap," teriak Rifai. Tapi Arjuno terus bertarung, tak peduli tubuhnya mulai melemah. Di tengah pertempuran, salah satu preman melemparkan bom molotov ke arah jendela rumah. Ledakan besar terjadi, api mulai menjalar ke dinding dan atap. Dari dalam rumah terdengar jeritan Naila, membuat Arjuno tersentak. "Naila!" Ia berlari menerobos kobaran api. Saat Arjuno hampir sampai di pintu, tiba-tiba Rifai berlari ke arahnya dan mendorongnya keras. "Juno, awas di belakangmu!" Sebuah anak panah berlapis racun melesat dari arah kegelapan, dan menancap tepat di dada Rifai. Darah langsung mengalir deras. Arjuno menatap sahabatnya dengan mata membelalak. "Rifai, tidak, bertahanlah." Tapi Rifai hanya tersenyum samar, darah mengalir di bibirnya. "Aku cuma kuli, Juno, tapi setidaknya kali ini, aku mati bukan karena jatuh dari bangunan." Ucapannya terputus bersama napas terakhirnya. Tubuhnya jatuh bersimbah darah di bawah hujan malam. Arjuno berteriak histeris, suaranya menggema menembus badai. Dalam amarah dan kesedihan, kekuatan darah langit di tubuhnya meledak tanpa kendali. Cahaya keemasan menyala dari seluruh tubuhnya, membentuk sayap energi di punggungnya. Bagas Rawa Rontek yang berdiri di atap rumah hanya tersenyum puas. "Ya, begitulah, biarkan amarahmu menelanmu sendiri, pewaris cahaya." Arjuno melangkah maju, menatap musuh-musuhnya dengan mata berkilat api. Sekali ayunan tangannya, puluhan preman terpental jauh, beberapa langsung terbakar. Namun kekuatan itu juga memakan tubuhnya sendiri. Luka di dadanya terbuka lagi, darah mengalir deras dari hidung dan telinganya. "Rifai, maafkan aku," bisiknya dengan suara bergetar. Ia melangkah ke depan, menebas bayangan terakhir yang mencoba mendekati Naila. Tubuhnya hampir tak kuat berdiri, tapi matanya tetap tajam. Di belakangnya, Naila keluar dari rumah dengan wajah penuh air mata. "Arjuno, hentikan, kau akan mati kalau teruskan." Tapi Arjuno hanya menatapnya lembut. "Selama aku masih bisa bernapas, tak akan ada yang menyakitimu." Malam itu, darah dan air hujan bercampur di tanah. Puluhan preman terkapar, rumah terbakar, dan suara tangis Naila mengisi udara. Arjuno berdiri di tengah api yang berkobar, tubuhnya lemah namun sorot matanya tak padam. Dunia seakan berhenti sejenak, karena malam itu menjadi saksi, bahwa perang antara kegelapan dan cahaya telah resmi dimulai. Pagi itu, rumah besar keluarga Naila diselimuti kesunyian mencekam. Asap sisa kebakaran semalam masih mengepul di udara, dan aroma darah belum sepenuhnya hilang dari tanah. Naila duduk di ruang tamu yang hancur, matanya bengkak karena tangis semalaman.
Di hadapannya, Arjuna duduk dengan wajah pucat, tubuhnya masih berbalut perban. Di antara mereka tergeletak medali milik Arjuna dan sebuah liontin emas berbentuk matahari, milik ayah Naila yang baru ditemukan di ruang bawah tanah rumah itu. Ketika keduanya didekatkan, kedua benda itu bergetar dan memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. "Cahaya ini," bisik Naila terkejut. Arjuna memandangi kilauan itu dengan dahi berkerut. "Aku pernah melihatnya, waktu kecil, sebelum ayahku pergi merantau. Beliau bilang, suatu hari cahaya ini akan menunjukkan jalan kebenaran." Dari balik sinar itu, muncul kilatan bayangan dua pria, wajah mereka muda, gagah, dan saling berdiri berhadapan. Salah satunya mirip wajah ayah Naila, Bramastya Astadharma, dan yang satu lagi jelas adalah Sutopo, ayah Arjuna. Kedua bayangan itu seperti sedang berduel hebat di tengah badai, saling mengeluarkan ajian sakti yang menggetarkan bumi. Naila terkejut dan menutup mulutnya. "Itu, ayahku." Arjuna mengangguk perlahan. "Dan yang satu lagi, ayahku." Tiba-tiba dari arah belakang muncul Ki Jatmiko, sang guru tua yang sebelumnya menuntun Arjuna mempelajari ajian darah langit. Ia menatap keduanya dengan wajah sendu. "Akhirnya, kebenaran itu kalian temukan sendiri." Naila berdiri dengan mata berkaca. "Guru, apa maksud semua ini? Mengapa ayahku dan ayah Arjuna bertarung seperti musuh?" Ki Jatmiko menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Karena mereka bukan sekadar saudara seperguruan, mereka adalah dua pewaris ilmu tertinggi dari guru yang sama. Satu memegang rawa rontek, dan satu lagi darah langit. Dua ajian yang tidak seharusnya bersatu dalam dunia manusia." Arjuna menatap Ki Jatmiko dengan wajah tegang. "Jadi, Bagas Rawa Rontek adalah penerus dari ajian ayah Naila?" Ki Jatmiko menggeleng. "Tidak, Bagas hanyalah murid sesat yang mencuri ilmu dari cabang terlarang Rawa Rontek. Tapi sumber kekuatan itu, memang berasal dari garis keluarga Astadharma. Dan itu berarti," ia berhenti sejenak, menatap Naila dengan mata yang dalam, "kekuatan Rawa Rontek juga mengalir di dalam darahmu, Naila." Naila terpaku. Ia menatap tangannya sendiri, gemetar. Tidak mungkin, aku tak pernah belajar ilmu semacam itu." Ki Jatmiko mendekat. "Benar, kau tidak pernah belajar. Tapi kekuatan itu tetap tertidur di dalam darahmu, menunggu waktu untuk bangkit. Itulah alasan mengapa Bagas mengincarmu. Ia ingin menggunakan darahmu sebagai jembatan untuk menyempurnakan rawa ronteknya." Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. "Jadi selama ini, aku bukan hanya korban, tapi juga kunci dari semua kekacauan ini." Arjuna menggenggam tangannya lembut. "Naila, jangan salahkan dirimu. Kau tak memilih darahmu, tapi kau bisa memilih jalanmu." Tatapan itu membuat Naila sedikit tenang, meski di dalam dadanya badai masih bergemuruh. Ki Jatmiko kemudian berkata lirih, "Pertarungan ini bukan lagi antara kebaikan dan kejahatan, melainkan antara dua takdir yang belum selesai. Dahulu, ayah kalian berdua bertarung karena perbedaan pandangan. Sutopo percaya kekuatan harus digunakan untuk melindungi, sementara Bramastya yakin kekuatan hanya berguna bila dunia tunduk di bawahnya." Naila menatap ke bawah, air matanya menetes. "Jadi, ayahku yang memulai semuanya?" Ki Jatmiko tak menjawab, hanya diam, dan dalam diam itu, Naila tahu jawabannya. Arjuna menatapnya dengan belas kasih. "Mungkin ini sebabnya kita bertemu, Naila. Untuk mengakhiri apa yang belum sempat mereka selesaikan." Naila mengangguk perlahan, tapi matanya menatap jauh keluar jendela. "Kalau begitu, biarlah aku juga berjuang. Bukan hanya sebagai pewaris keluarga Astadharma, tapi sebagai seseorang yang percaya pada cahaya." Ki Jatmiko menatap mereka berdua dengan sorot mata penuh harapan. Jika dua darah yang dulu bertarung kini bersatu, dunia mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi bersiaplah, Bagas tidak akan tinggal diam. Ia akan menyerang lagi, kali ini dengan kekuatan yang bahkan Rawa Rontek sejati pun takut gunakan. Arjuna menatap langit mendung di luar sana, tangannya mengepal. "Kalau begitu, biarlah takdir membawaku ke medan terakhir. Aku tak akan mundur, demi Rifai, demi Naila, dan demi kedamaian yang ayahku impikan." Petir menyambar jauh di langit BSD, dan dari kejauhan, terasa getaran halus seolah bumi sendiri menahan napas. Pertarungan dua garis keturunan kuno itu belum berakhir, tapi kali ini, cinta dan cahaya akan menjadi senjata yang tak pernah dimiliki generasi sebelumnya. Langit sore di atas gedung Astadharma Corp tampak suram, seolah ikut menyembunyikan rahasia kelam yang akan segera terungkap.
Setelah serangan besar malam itu, Naila mencoba kembali menjalankan perusahaannya dengan hati-hati. Namun di balik semua kesibukan dan rapat-rapat yang tampak normal, bahaya diam-diam menyusup ke dalam dinding kekuasaan. Seseorang yang selama ini dianggap loyal ternyata menyimpan niat busuk. Raka Wijaya, tangan kanan Naila sekaligus kepala keamanan perusahaan. Di balik jas rapi dan senyum tenangnya, ia telah lama menjadi kaki tangan Bagas Rawarontek. Malam itu, ketika Naila selesai rapat dengan Dewan Direksi, Raka menghampiri dengan sopan. "Nona Naila, mobil sudah siap di basement," katanya lembut. Naila tersenyum lelah dan mengangguk. Ia tak tahu, di balik kacamata hitam pria itu, ada tatapan dingin penuh pengkhianatan. Begitu mereka turun ke basement yang sepi, tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, Naila mendengar suara langkah mendekat dan sesuatu menutup hidungnya. Sebelum sempat berteriak, dunia menjadi gelap total. Ketika ia sadar, tubuhnya sudah terikat di dalam mobil van hitam yang melaju kencang menuju arah barat, menuju hutan keramat Wanagiri, pinggiran Banten. Di waktu yang sama, Arjuno baru saja selesai berlatih bersama Ki Jatmiko di halaman belakang rumah tua. Ia merasakan getaran aneh di medali peninggalan ayahnya, sebuah sinyal bahaya yang hanya muncul jika seseorang dengan darah-darah langit berada dalam ancaman. "Naila," gumamnya lirih, matanya langsung berubah tajam. Ia berlari ke dalam rumah, mengambil jaket dan sebilah besi panjang, lalu menghidupkan motor tuanya. "Guru, mereka menculiknya," teriaknya sebelum menyalakan mesin. Ki Jatmiko yang menyadari apa yang terjadi hanya menatap dengan sorot berat. "Juno, hati-hati, hutan itu bukan tempat biasa. Di sana, batas antara dunia manusia dan roh nyaris tak ada." Tapi Arjuno sudah melaju, meninggalkan debu di belakangnya, mengejar cinta dan takdir yang terus menguji jiwanya. Sementara itu, di tengah hutan kelam yang diselimuti kabut, Bagas Rawarontek berdiri di depan altar. Batu tua, di sekelilingnya menyala puluhan lilin darah dan dupa hitam. Makhluk-makhluk gaib hasil ajian Rawarontek berdiri melingkar, menjaga tempat itu dengan mata menyala merah. Di tengah lingkaran, tubuh Naila terikat di atas batu besar, rambutnya berantakan, wajahnya pucat namun matanya masih menyala penuh perlawanan. "Kau boleh membunuhku, Bagas," katanya dengan suara lemah, "tapi kau tak akan pernah menguasai cahaya yang ada di dalam diriku." Bagas tertawa pelan, suaranya bergema menakutkan. "Aku tidak butuh cahaya itu, Naila, aku hanya butuh darahmu. Karena darahmu adalah kunci terakhir agar Rawarontek menjadi abadi." Beberapa preman membawa kendi besar berisi cairan merah pekat dan menumpahkannya ke dalam lingkaran ritual. Aroma amis menyengat, langit di atas hutan tiba-tiba berwarna merah keunguan, angin berputar kencang. "Dengan darah pewaris Astadharma, aku buka gerbang kegelapan terakhir," teriak Bagas, lalu menancapkan keris hitam ke tanah. Api hitam menyembur tinggi, dan makhluk-makhluk di sekitarnya meraung. Tapi sebelum ritual itu selesai, terdengar suara keras dari arah pepohonan. Sebuah motor menabrak salah satu penjaga hingga terpental jauh. Arjuno muncul dari kabut, tubuhnya basah oleh lumpur dan darah, matanya menyala seperti bara api. "Lepaskan dia, Bagas, kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sampai ke akar jiwamu." Bagas menatapnya dengan senyum bengis. Akhirnya sang pewaris darah langit datang juga. Tepat waktu untuk menyaksikan kematian cinta sejatinya. Arjuno langsung menyerang, melesat secepat kilat. Pertarungan pun pecah di tengah lingkaran ritual. Cahaya dan kegelapan saling menghantam, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh hutan. Arjuno melawan bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan hati yang terluka. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Salah satu makhluk berhasil menancapkan cakar ke punggungnya, membuat darah segar memancar. Arjuno jatuh berlutut, tapi matanya tetap menatap Naila yang berusaha melepaskan ikatannya. Tiba-tiba, Raka muncul dari balik kabut, memegang senjata tajam. "Maafkan aku, Naila," katanya datar. "Aku hanya ingin hidup." Bagas menjanjikan kekuatan dan kekayaan yang tak terbatas. Naila menatapnya penuh benci. "Kau menjual jiwamu untuk iblis, Raka. Dan kau pikir hidupmu akan berarti setelah ini?" Raka hendak menusukkan pisaunya ke Naila, tapi Arjuno bangkit dengan sisa tenaga terakhir, menerjang dan menahannya. Kedua pria itu bergulat di tanah berlumpur. Dalam satu gerakan cepat, Arjuno menusukkan besi ke dada Raka. Darah memancar deras, dan Raka terjatuh dengan mata terbuka lebar. "Kau benar, Juno,"
katanya lirih sebelum nyawanya hilang. Aku hanya ingin hidup. Hujan turun deras seketika, seolah langit menangis melihat darah yang mengalir di tanah suci itu. Arjuno yang terluka parah berjalan terlatih ke arah Naila dan memutuskan tali pengikatnya. "Kau, baik-baik saja?" tanyanya dengan napas tersengal. Naila memeluknya erat, air matanya bercampur dengan hujan. "Tidak, kau yang tidak baik-baik saja, Juno." Tapi waktu mereka tak banyak, Bagas berdiri lagi di tengah ritual, tubuhnya kini diselimuti kabut hitam pekat. "Cinta kalian sudah cukup menyentuh," katanya dengan suara berat, "tapi malam ini, salah satu dari kalian harus mati." Langit bergetar, tanah bergetar, dan hutan keramat itu menjadi saksi bahwa darah dan cinta telah berpadu dalam pertempuran terakhir antara dua garis keturunan kuno. Dan malam itu, satu kehidupan akan berakhir, agar satu takdir dapat terus hidup. Langit malam itu seolah retak. Petir menyambar tak henti, membelah langit di atas hutan keramat Wanagiri. Angin menderu, menggulung tanah dan dedaunan hingga membentuk pusaran besar di tengah altar batu. Di sana, dua sosok berdiri saling berhadapan, Arjuno dan Bagas Rawarontek. Keduanya bukan lagi manusia biasa, melainkan dua kekuatan kuno yang bangkit dalam tubuh fana. Di udara, aroma ozon bercampur dengan darah dan dupa hitam. Dari tubuh Bagas memancar cahaya merah gelap seperti bara neraka, sementara dari Arjuno, pancaran biru keperakan membentuk aura berbentuk naga langit. Ajian darah langit hanya bisa menahan kegelapan, tapi tidak menghancurkannya, ejek Bagas dengan senyum sinis. "Kau akan mati seperti ayahmu, Juno." Dalam api Rawarontek, dengan teriakan menggema, Bagas menancapkan kedua tangannya ke tanah. Dari bumi, muncul tangan-tangan hitam besar, makhluk-makhluk dari dunia arwah yang dirantai oleh jiwanya sendiri. Mereka meraung, menyerbu ke arah Arjuno. Tanah berguncang, pepohonan tumbang, dan langit seolah menjerit. Arjuno mengatupkan mata. Dalam sekejap, kilas balik masa lalunya melintas, senyum ayahnya, nasihat Ki Jatmiko, dan wajah Naila yang penuh harap. "Aku tidak berjuang untuk kekuasaan," katanya lirih namun tegas. "Aku berjuang untuk cinta dan kehidupan." Tubuhnya menyala, sinar biru menembus badai, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Dengan satu hembusan napas panjang, Arjuno melesat ke depan, menembus kawanan makhluk kegelapan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api biru yang membakar roh-roh jahat itu hingga lenyap menjadi debu. Pertarungan mereka meledak di udara. Pukulan Bagas menggetarkan bumi, sementara serangan Arjuno memecah awan. Setiap benturan menghasilkan dentuman yang memecah malam, membuat hutan keramat berubah menjadi lautan energi liar. Naila yang bersembunyi di balik batu besar hanya bisa menatap dengan air mata mengalir. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang ditelan badai. Di langit, dua cahaya, merah dan biru, saling berbenturan seperti dua bintang yang bertabrakan. Namun, kekuatan Rawarontek terlalu besar. Tubuh Arjuno mulai retak, darah mengalir dari mulut dan matanya. Bagas tertawa gila, "Lihatlah. Inilah akhir dari pewaris darah langit. Aku adalah keabadian." Ia mengangkat tangannya, membentuk tombak api hitam yang berputar di atas kepala. "Dengan ini, aku akan menutup langit dan membuka gerbang neraka," teriaknya. Dari langit, terbuka pusaran besar, gerbang neraka dengan api purba yang mengamuk di dalamnya. Suara jeritan ribuan arwah menggema, menembus bumi. Namun di tengah kekacauan itu, Arjuno berdiri lagi. Napasnya tersengal, tubuhnya nyaris tak utuh, tapi matanya masih menyala dengan keyakinan. "Jika darahku adalah kunci," katanya dengan senyum lemah, "maka biarlah darah ini jadi segel penutupnya." Ia menatap Naila sekilas, tatapan terakhir penuh cinta dan janji. Lalu, dengan teriakan yang mengguncang semesta, Arjuno melesat menembus tombak api Bagas, memeluknya erat, dan memfokuskan seluruh sisa tenaganya ke dalam inti Rawarontek. Cahaya biru dan merah bercampur, lalu meledak menjadi kilatan putih menyilaukan. Bumi bergetar, langit pecah, badai berhenti seketika. Gerbang neraka runtuh, tertutup oleh kekuatan yang sama yang dulu membukanya. Ketika debu mereda, hanya terdengar suara angin lembut dan aroma hujan. Di tengah kawah besar yang terbentuk, Naila berlari, menangis mencari Arjuno. Ia menemukan medali darah langit di tanah, bersinar pelan sebelum redup. Tak ada jejak tubuh, hanya cahaya biru kecil yang terbang naik ke langit, seperti jiwa yang pulang ke asalnya. Bagas Rawarontek telah lenyap. Kutukan turun-temurun itu berakhir malam itu juga. Namun bersamanya,
Arjuna ikut menghilang, meninggalkan dunia fana dalam keheningan suci. Naila berlutut, memeluk medali itu sambil berbisik di tengah hujan, "Kau tak mati, Juno, kau hanya kembali ke cahaya." Dan di langit yang perlahan cerah, satu petir biru terakhir menyambar, membentuk siluet naga langit, tanda bahwa jiwa sang pelindung masih menjaga dunia dari balik batas antara hidup dan mati. Fajar merekah di ufuk timur, sinarnya menembus kabut pagi yang menyelimuti desa kecil tempat Arjuna dulu dilahirkan. Burung-burung berkicau di antara pepohonan jati, sementara suara ayam bersahutan menyambut kehidupan baru. Di sebuah rumah tua di pinggir sawah, Naila berdiri menatap langit dengan mata sembab. Sudah berbulan-bulan sejak malam mengerikan itu di hutan keramat. Dunia seolah kembali tenang, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Setiap kali angin bertiup, ia seakan mendengar suara lembut Arjuna memanggil namanya. Hidup terus berjalan, meski luka di hatinya belum sembuh. Naila kembali bekerja, membangun proyek sosial di desa-desa terpencil sebagai bentuk penghormatan untuk pengorbanan Arjuna. Ia ingin menepati janjinya kepada pria itu, untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik, penuh harapan dan kejujuran. Namun setiap kali ia berdiri di depan para pekerja, hatinya terasa kosong. Tak ada suara tawa khas Arjuna, tak ada sorot mata tegas penuh semangat yang dulu memberinya kekuatan. Sampai suatu sore yang tak terduga, di tengah proyek pembangunan jembatan desa, terdengar suara bentakan para mandor. "Hei, kalian lihat orang itu, baru datang tapi angkat besi seberat itu sendirian." Naila menoleh. Di ujung jalan berdebu, seorang pria bertubuh kekar sedang memikul balok baja besar dengan mudahnya. Keringat mengalir di wajahnya, tapi langkahnya tegap. Saat pria itu berhenti dan menatap ke arahnya, Naila terpaku. Ada sesuatu yang familiar di mata itu, mata yang dulu menatapnya dengan keberanian dan kasih sayang. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan hujan. Pria itu menaruh balok baja, mengusap wajahnya, lalu tersenyum samar. Bekas luka panjang terlihat di bahunya, melintang dari leher hingga dada, bekas luka yang sama dengan milik Arjuna. "Permisi, Bu," katanya dengan suara berat tapi hangat. "Saya pekerja baru dari kampung sebelah. Nama saya, Budiono." Naila menggigit bibirnya, dadanya bergetar hebat. Ia tahu nama itu, ia tahu suara itu, tapi bagaimana mungkin, Arjuna sudah. Langit sore berubah oranye keemasan, seperti menandai sesuatu yang ajaib. Mata mereka bertemu, dan di detik itu, dunia seolah berhenti berputar. Dalam sorot mata Budiono, Naila melihat bayangan naga biru menari pelan, sama seperti di malam terakhir mereka. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena keyakinan. "Arjuna," bisiknya. Pria itu hanya tersenyum tipis, menatap matahari tenggelam. Mungkin hanya seseorang yang masih punya janji untuk ditepati. Hening beberapa saat, lalu, suara tawa kecil keluar dari bibir Naila, pecah bersama isak tangis yang tertahan begitu lama. Ia tahu, mungkin lelaki di hadapannya bukan lagi Arjuna yang dulu, tapi semangat, jiwa, dan cinta yang pernah melindunginya kini telah kembali dalam bentuk lain. Dan langit sore itu menjadi saksi, badai memang telah berlalu, tapi dari reruntuhannya lahirlah harapan baru. Di atas sana, awan membentuk siluet naga langit yang berputar pelan, seolah tersenyum melihat dunia yang kembali damai. Dan dari kejauhan, suara lembut bergema di hati Naila, suara yang dulu ia kenal begitu baik. "Selama langit masih ada, aku takkan benar-benar pergi." Akhir dari kisah Budiono Arjuna, sang pemburu langit, pria sederhana yang menantang takdir dengan cinta, pengorbanan, dan keberanian yang abadi. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.